anak-anak dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat untuk belajar. Nah, anak-anak, kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita sudah masuk ke subtema 3. Tapi sebelumnya, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita hari ini akan belajar 1. Membuat pantun. Yang kedua, kita akan belajar membaca pantun. Langkah membuat pantun. Yang pertama, kita harus tentukan dulu tema atau topik pantun yang akan kita buat. Kemudian, tentukan pula jenis pantun yang akan kita buat. Apakah itu pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka, dan masih banyak jenis yang lainnya. Kemudian, kita tentukan isi pantun. Kemudian, baru tentukan sampiran dengan bantuan bunyi suku kata terakhir pada bagian isi. Kemudian cek aturan pantun, apakah sudah sesuai atau belum pantun yang kita buat. Ingat, untuk isi pantun ada di baris ketiga dan keempat. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh berikut. Nah, kali ini topik pantunnya tentang belajar. Kemudian kita akan membuat jenis pantun nasihat. Nah, ini adalah isinya. Isi dari pantun. Isi ada di baris ketiga, ini baris ketiga, dan ini baris keempat ya. Isinya berupa, kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. Anak-anak harus perhatikan suku kata, sajak di akhir isi pantun. Ini ada ar, kemudian di baris keempat ada as. Berarti anak-anak dalam membuat sampirannya, bunyi akhirnya harus ar dan as. Misalnya, ar, kita cari kata yang belakangnya ar, misalkan yang terpikirkan oleh kita itu pasar. Kemudian as, berarti bisa menggunakan kata gelas ya. Nah, setelah anak-anak punya satu kata ini, anak-anak buat kalimatnya. Kalimatnya itu bebas sebenarnya. Misalnya kita buat dengan kata pasar, kita buat kalimat hari Kamis jalan-jalan ke pasar. Kemudian untuk kata gelas kita buat kalimat membeli piring dan gelas. Nah, ini akan menjadi cocok ya, sudah sesuai dengan aturan pembuatan pantun. Kita cek sama-sama. Hari Kamis jalan-jalan ke pasar, membeli piring dan gelas. Kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. Nah, ini sajaknya sudah sama ya. Bunyi akhir di baris pertama sama dengan bunyi akhir di baris ketiga, kemudian bunyi akhir di baris kedua sama dengan bunyi akhir di baris keempat. Mudah kan? Baik, kita coba satu lagi. Topiknya mencegah COVID-19. Jenis pantunnya juga pantun nasihat. Isinya, wahai kawan, tetap jaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Nah, cari kata yang akhirannya an, misalnya sedotan. Kemudian corona, nah. Cari juga kata yang berakhiran na, misalnya celana. Kemudian kita buat kalimat menggunakan kata ini. Misalnya, minum es cendol pakai sedotan. Jangan lupa pakai celana. Wahai kawan, tetap jaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Nah, mudah sekali kan membuat pantun? Membaca pantun. Nah, anak-anak dalam membaca pantun itu ada beberapa aturan yang harus kita lakukan. Yang pertama, volume suara. Jadi ketika membaca pantun itu
Volumenya usahakan keras ya, terdengar. Jangan menggunakan suara yang lembut sekali, itu jangan. Kemudian intonasi suara, ada tekanan-tekanan atau intonasinya dalam menyampaikan pantun. Kemudian pelafalan kata per kata, jadi mengucapkan katanya itu harus jelas setiap kata. Dan jeda itu pemenggalan ya, pemenggalannya harus tepat. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak perhatikan ya video berikut. Jikalau tengah di Yogyakarta, janganlah lupa beli bakpia. Jikalau nanti tengah berjaya, janganlah pongah lagi jumawa. Jikalau ada bangunan roboh, maka benahi supaya benar. Jikalau ada teman yang bodoh, maka bimbinglah supaya pintar. Nah, baik anak-anak, sudah menyaksikan video pembacaan pantun kan? Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak dalam membacakannya. Kemudian untuk penugasannya, yang pertama, buka buku pendamping tematik tema 4 halaman 167. Kemudian di situ ada beberapa bait pantun yang hanya ada isinya, hanya punya isi pantun, belum punya sampiran. Tugas anak-anak adalah mencari atau membuat sampiran dari isi pantun yang ada. Kemudian tugas yang kedua adalah dari 5 bait pantun itu, pilih salah satu pantun untuk kamu bacakan dan di video. Ini akan Ibu jadikan sebagai nilai praktik ya. Kemudian upload video dan hasilmu membuat sampiran, silahkan di-upload di Classroom. Maksimal pengumpulan adalah hari Sabtu tanggal 6 November 2021. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Apabila banyak salahnya atau ada yang perlu dikomunikasikan, silakan hubungi wali kelasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.